Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Hani Subakti selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih dapat bergabung pada ruang Zoom saat ini. Ada pula topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini, yaitu tentang penggunaan media promosi kesehatan berbahasa daerah untuk pencegahan dan penyebaran COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, nama saya Nastiti Hayati, selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 10 orang, yaitu saya sendiri Nastiti Hayati, Sinta Satriani, Selviana, serta Afzal Raihan Al-Mustaqi. Kemudian untuk kelompok pemateri sendiri terdiri dari Nadia Fernanda Suhardiman, Intan Alvinasari, Andi Erika Yanti, Firda Arnita, kemudian Lioni Oviana Putri Sanggasari, dan yang terakhir ada Nur Hariza. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi hari ini antara lain pembukaan, penyajian materi, dan yang terakhir adalah penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pada sesi pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilahkan untuk Nadia membacakan materi yang pertama. Baik, slide-nya bisa dipindah ya. Yang pertama ada pendahuluan. COVID-19 pertama kali muncul pada bulan Desember 2019. Penyebaran COVID-19 yang berasal dari Wuhan, China telah mempunyai angka lebih dari 46.823.000 kasus yang dikonfirmasi. Lebih dari 33.756 juta kasus pemulihan dan 1.205.320 kematian di 218 negara yang terinfeksi dan waktu 12 bulan saja. Banyak lockdown dan pembatasan perjalanan di berbagai negara. Penggunaan media sosial promosi kesehatan untuk mencegah COVID-19 sangatlah penting. Media sosial seperti Facebook dibanjiri oleh isu tentang COVID-19 yang seringkali masih dipertanyakan keakuratannya. Kekuatan terbesar media sosial juga merupakan keterbatasan, utamanya karena informasi dapat diakses secara luas dan tersedia dengan cepat. Hal tersebut juga membuatnya kurang mampu diandalkan. Next. Metode penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama, penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Artinya, penelitian ingin menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bagaimana penggunaan media promosi kesehatan yang digunakan sebagai bagian dalam komunikasi risiko terhadap penyebaran coronavirus. Disiense, siapa yang menjadi target, serta mengapa penggunaan media tersebut kegiatan promosi kesehatan. Selain itu, petugas kesehatan atau lembaga yang mengeluarkan flyer dalam bahasa daerah juga menjadi subjek penelitian ini. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik proporsive sampling. Next. Yang kedua, jenis dan sumber data yang diinterpretasi. Dalam penelitian ini, jenis data kualitatif yang diperoleh melalui sumber primer dan sekunder. Untuk efektivitas, wawancara mendalam akan mengacu pada pertanyaan, panduan wawancara, interview yang dibuat sebagai terjemahan atau operasionalisasi dari tujuan penelitian atau assessment dan aspek-aspek kajian. Teknik analis data mengikuti 3 langkah analis data Miles dan Huber-Berm, di mana 3 langkah analisis terjadi bersamaan, yaitu yang pertama ada reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Next. Hasil penelitian. Hasil penelitian WHO sebut virus COVID-19 berasal dari hewan dugaan dan ada kebocoran pada laboratorium yang menyebabkan penyebaran virus tersisihkan. Virus corona, hasil penelitian bersama antara Organisasi Kesehatan Dunia dan Cina menyimpulkan virus SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19 bersumber dari hewan.
Dengan demikian, dugaan atau asumsi tentang kebocoran laboratorium sebagai penyebab munculnya virus tersisihkan. AP berhasil memperoleh salinan draft tentang hasil studi bersama WHO dan Cina. Di dalamnya dijelaskan skenario paling mungkin terkait rantai penyebaran adalah virus dibawa kelelawar, kemudian ditularkan ke manusia lewat hewan lain. Next. Tim mengusulkan penelitian lebih lanjut di setiap area, kecuali hipotesis kebocoran laboratorium. Para penelitian membuat daftar 4 skenario dalam urutan kemungkinan. Mereka menyimpulkan bahwa penularan melalui hewan kedua sangat mungkin terjadi. Mereka mengevaluasi kemungkinan penyebaran langsung dari kelelawar ke manusia. Penyebaran melalui produk makanan, rantai dingin mungkin terjadi, tapi cukup mustahil. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Firda. Kerabat terdekat dari virus penyebab COVID-19 telah ditemukan pada kelelawar yang diketahui membawa virus corona. Namun laporan tersebut mengatakan jarak evolusioner antara virus kelelawar ini dan SARS-CoV-2 diperkirakan beberapa dekade. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang hilang. Disebutkan bahwa virus yang sangat mirip telah ditemukan di terenggiling, cerpelai, dan kucing juga rentan terhadap virus COVID, yang menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi pembawa. Next. AP, penerima salinan draft yang tampaknya mendekati final dari seorang diplomat di Jenewa pada Senin 29 bulan 3, masih belum jelas apakah laporan tersebut masih mungkin diubah sebelum dirilis. Ahli WHO yang memimpin misi ke Wuhan, China, Peter Ben-Embrek, mengatakan laporan hasil penelitian telah diselesaikan dan sedang diperiksa kembali fakta-faktanya. Saya harapkan dalam beberapa hari ke depan seluruh proses itu sudah selesai dan bisa kita rilis ke publik. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kita masuk di pembahasannya. Media promosi kesehatan adalah semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi kesehatan yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Ada berbagai media yang digunakan untuk melakukan promosi tersebut, di antaranya flyer dan video. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa alasan mengapa baik BKKBM untuk menggunakan bahasa daerah adalah penggunaan bahasa daerah dinilai lebih menarik bagi masyarakat ketimbang penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan sehari-hari memberikan kemampuan dan membatasi bagaimana seseorang mengekspresikan segala sesuatunya, mulai dari perasaan yang dirasakan, identitas diri, keinginan, kecemasan atau ketakutan tertentu, ambisi, dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BKKBN dan Dinkes, disebutkan bahwa animo masyarakat terdapat iklan berbahasa daerah cukup tinggi. Melalui iklan berbahasa daerah ini, mereka lebih mudah untuk mengedifikasi masyarakat. Bentuk pesan yang digunakan pada e-flyer di atas adalah bentuk pesan informatif. Pada pesan informatif adalah pesan yang memberikan fakta dan data, kemudian komunikat mengambil kesimpulan dan keputusan sendiri dalam situasi tertentu. Pesan informatif tertentu lebih berhasil dibanding persuasif. Pesan informatif bersifat memberikan keterangan atau fakta-fakta. Pesan informatif merupakan pesan yang bersifat lebih banyak ditujukan pada perluasan wawasan dan kesadaran khayalayak. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Alasan pemilihan media sosial sebagai media promosi kesehatan oleh BKKBN dan Dinas Kesehatan.
Satu, sebagai besar masyarakat telah memiliki sosial media di berbagai usia, walaupun terkadang orang tua yang sering dianggap gaptek, namun mereka tetap dapat mengakses sosial media. Salah satunya seperti aplikasi WhatsApp. Dua, menggunakan dunia digital sebagai media promosi juga dapat mengurangi penggunaan kertas, lebih efisien waktu, pemikiran, dan juga tenaga. Tiga, konektivitas antara satu platform media sosial dengan media sosial lainnya dengan juga menjadi salah satu kemudahan dalam membagikan informasi seputar dunia kesehatan. 4, jangkauan lebih luas jika menggunakan media sosial sebagai metode promosi dibandingkan dengan menggunakan selebaran yang tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Next. Keunggulan dan kekurangannya. Keunggulan yang pertama, abstrak jelas sehingga dengan membaca abstraknya saja membaca dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Yang kedua, kesimpulan yang dibuat sudah terperinci dan dipaparkan secara jelas. Yang ketiga, prosedur penelitian disusun dengan teratur sehingga mudah dipahami. Kekurangannya itu masih terdapat istilah asing yang tidak dicentang miring. Masih terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital pada beberapa kata. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.